Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu biasa ke-12. Untuk mengawali ibadah ini, mari kita mengambil saat hening sejenak. Dengan berdiri, kita menyanyikan Kidung Pujian 21 bait pertama dan kedua. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, setelah menerima kasih karunia Tuhan berupa pengampunan dosa dan kehidupan baru, kita dipanggil supaya belajar taat dan setia kepadanya. Tuhan menghendaki agar kita mau hidup di dalam Kristus. Artinya, kita dipanggil untuk merasakan dan melakukan yang dialami dan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun, kita sadar bahwa hidup taat dan setia kepada Kristus bukan perkara yang mudah. Ada banyak tantangan yang dapat membuat iman kita lemah dan mengingkari tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Jemaat yang terkasih, tema perayaan iman minggu ini adalah komitmen hidup dalam Kristus,
Melalui tema ini, kita akan menghayati bahwa komitmen untuk hidup di dalam Kristus adalah proses yang harus diperjuangkan dengan keyakinan bahwa Tuhan memelihara dan melindungi kita. Bersandar dan berserah diri kepada Tuhan akan menjadikan kita kuat dan menang, sehingga dapat bersyukur dan memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur atas pengampunan dosa dan kehidupan baru yang Engkau karuniakan kepada kami umat-Mu. Tuhan menghendaki agar kami merasakan dan melakukan yang dialami dan dilakukan oleh Yesus Kristus. Namun saat ini kami belum dapat melakukan hal itu secara sempurna. Seringkali tantangan dalam kehidupan membuat iman kami lemah dan mengingkari tugas panggilan kami sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami memohon pengampunan dosa. Dipersilakan jemaat untuk doa pribadi. Inilah pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pengampunan. Amin. Terima
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh sebelum kita menerima firman-Nya. Allah yang kami kenal dalam Kristus, kami bersyukur pada kesempatan ini Tuhan memperkenankan kami kembali untuk beribadah di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan bersemayam di hati kami masing-masing, menolong kami di dalam menghayati akan berkat dan anugerah yang telah Tuhan tunjukkan bagi kami. Demikian pula di hari-hari yang akan datang, supaya kami tetap hidup di dalam kehendak-Mu. Oleh karena itu, ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami di dalam memahami firman Tuhan dan memampukannya mewujudkan dalam hidup sehari-hari. Hamba-Mu yang Tuhan perkenankan untuk memberitakan juga Tuhan berkati, agar yang disampaikan seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-39. Injil Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 39. Demikian pembacaannya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan,
Firman Tuhan pada kesempatan ini diberi tema komitmen hidup dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sejak para murid dipanggil Tuhan untuk keluar, mewartakan Injil Tuhan, banyak tantangan yang memang sudah dikatakan sendiri oleh Yesus Kristus. Ada banyak cerita mengenai akhir-akhir hidup dan pelayanan para murid, dan hampir semuanya tidak menyenangkan karena menerima hukuman. Itulah sebabnya kenapa ketika Tuhan Yesus pada saat bersama dengan mereka selalu memberitakan hal-hal yang akan dihadapi oleh mereka. Sama seperti ayat yang kita baca pada saat ini. Tuhan Yesus beberapa kali mengatakan kepada para murid, "Janganlah kamu takut." Kenapa Tuhan mengatakan itu? Karena di hadapan mereka akan ada banyak tantangan iman, tantangan di dalam mewartakan Injil Tuhan. Maka seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-17 dan 18, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itulah kenapa kemudian Tuhan Yesus mengatakan beberapa kali jangan takut, karena memang mereka akan menghadapi orang-orang yang akan menganiaya mereka oleh karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang telah menyatakan diri sebagai juru selamat, dan orang yang telah menyatakan diri sebagai jalan menuju kepada Bapa. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus pahami bahwa menjadi murid Tuhan, dari mulai sejak Tuhan Yesus memilih para muridnya sampai kita sekarang, tantangan itu akan terus ada. Tantangan itu tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah hilang. Para majelis agama, penguasa-penguasa, raja-raja yang tidak menerima atau tidak mau menerima keberadaan kita, pasti dengan berbagai cara akan berusaha menyingkirkan kita, atau berbagai cara menggoda kita dengan iming-iming yang seringkali memang kita butuhkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita sudah memahami akan hal ini, berpulang kepada diri kita kembali. Bagaimana komitmen kita, komitmen hidup kita di dalam Kristus. Sebab melalui komitmen kita diingatkan bagaimana kita dulu mengakui, menerima Kristus, dan kemudian terus-menerus mengasahnya melalui perjalanan kehidupan kita. Dan perjalanan kehidupan kita kadangkala juga tidak mulus. Ada persoalan-persoalan, ada tantangan-tantangan yang mesti kita hadapi. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, mari bersama-sama kita merenungkan kembali seberapa komitmen kita yang telah hidup di dalam Kristus. Supaya komitmen itu selalu melahirkan pemahaman, pengertian, karya yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka
Yang pertama, sama seperti dalam ayat ini yang saya singgung beberapa kali tadi. Tuhan mengatakan, janganlah kamu takut. Dua kali Tuhan mengatakan itu di dalam ayat yang ke-26 dan di dalam ayat yang ke-30. Janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Segala sesuatu tipu muslihat, perkara-perkara yang jauh dari kehendak Tuhan, akan dibukakan olehnya, termasuk kebenaran-kebenaran yang kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Boleh orang tidak menerima penjelasan kita di awal, tetapi ketika kebenaran itu memang dari Allah, satu saat nanti orang akan mengerti bahwa damai sejahtera, kasih, dan pengampunan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka Tuhan Yesus mengendaki, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Artinya bahwa sebagai orang yang telah menerima Kristus Yesus, janganlah takut menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Bukan berarti kemudian lalu supaya orang tahu semua yang kita pakai bercirikan kekristenan. Ya, misalnya, kalau orang suka berdandan, merias diri dengan perhiasan dan sebagainya, mulai dari antingnya pakai salib, kalungnya pakai salib, gitu ya, cincinnya pakai salib, pakaiannya ada gambarnya salib dan sebagainya. Bukan itu. Tetapi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perbuatan-perbuatan kita yang mencirikan tentang cinta kasih Tuhan kepada sesama. Catatannya memang itu hak mereka ya, hak semua orang. Kalau mau pakai silahkan, tetapi tidak semuanya lalu dipakai begitu ya. Dan itu bukan tujuan untuk menonjolkan diri. Yang terpenting adalah bagaimana kisah hidup kita, pernyataan kita, kesaksian hidup kita, ini terus-menerus kita suarakan dengan berbagai cara. Supaya orang dapat melihat bagaimana Allah melalui Yesus Kristus hadir di dalam kehidupan kita, hidup di dalam kehidupan kita, dan menjadi buah dari setiap tindakan yang kita lakukan. Yang kedua, kenapa kita tidak harus takut? Karena Tuhan pun mengatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ada 2 hal di sana. Yang pertama, jangan takut kepada orang yang membunuh tubuh. Karena dalam kehidupan kita, kapanpun kita akan mati. Kalau itu kita berbicara seperti itu. Kapanpun kita akan mati, dengan cara apapun, sekalipun itu hal sepele. Tetapi komitmen untuk hidup di dalam Kristus jangan sampai gara-gara kamu diancam supaya tidak lagi mengikut Kristus, kemudian kamu melepaskan diri dari Yesus. Lebih baik kehilangan nyawa daripada kita kehilangan nyawa kita di dunia daripada kita kehilangan nyawa di sorga. Yang kedua,
Karena Tuhan memelihara kehidupan kita. Kita yang tidak bisa menghitung rambut kepala kita, tetapi Dia bisa menghitungnya. Artinya bahwa sedetil apapun yang kita lakukan untuk menjalani hidup, lebih detail Allah dalam melihat hal-hal yang perlu dan apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Jadi kadang-kadang kita mempunyai prasangka, saya sudah begini, seterusnya dan sebagainya. Kenapa Tuhan masih memberikan penderitaan kepada saya? Itu perasaan kita memang. Kita sudah berusaha mati-matian supaya hidup saleh, melakukan kehendak Tuhan, tetapi kenyataannya tetap dalam penderitaan. Karena itu yang dilihat mata kita. Tetapi di balik penderitaan itu yang seringkali kita abaikan, bahwa sebenarnya Tuhan sedemikian detail merancang kehidupan kita. Saya analogikan, ketika kita membungkus kado, serapi apapun kado yang dibungkus, pasti ada yang tidak rapi. Betul, Bapak Ibu? Ini bagi ibu-ibu yang sering kali membungkus kado. Serapi apapun kado itu, pasti masih ada yang tidak rapi. Kehidupan kita demikian. Maka janganlah kita merasa bahwa kita sudah sempurna. Karena kesempurnaannya bukan hanya ketika kita melakukan, tetapi kita juga menyerahkan segala sesuatu yang dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengajak kita bagaimana komitmen hidup kita. Artinya bahwa apapun yang dulu sudah kita katakan, terus-menerus harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kadangkala kita harus menghadapi bahaya, kadangkala kita menghadapi kelemahan, kadangkala kita menghadapi situasi yang sulit. Tetapi ketika iman percaya kita tetap tumbuh dalam penderitaan, tetap tumbuh di dalam segala sesuatu yang kita hadapi, Tuhan akan merapikan segala sesuatu yang kita punya. Tuhan akan menyempurnakannya di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diajak untuk merenungkan kembali komitmen hidup dalam Kristus, mari bersama-sama kita selalu berusaha untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan saat kita menjalani panggilannya. Bukan hanya ketika kita sudah menjalani panggilannya, tetapi saat kita menjalani panggilannya. Apa bedanya? Kalau tadi saya mengatakan kita sudah, berarti kemudian kita merasa saya sudah selesai melakukan kehendak Tuhan. Tidak. Iman kita terus berproses sampai Tuhan Yesus datang. Saat kita melakukan kehendak Tuhan, itulah kita akan tahu bahwa mengabarkan cinta kasih Tuhan bukanlah perkara mudah. Banyak tantangan yang akan kita hadapi, tetapi Tuhan akan menolong kita melakukan apa yang menjadi kekurangan kita. Tuhan akan menutup celah dari kebocoran-kebocoran iman kita, hidup kita. Saudara, saya akan akhiri dengan salah satu cerita seorang tokoh, penulis, editor, penyair, apapun itu, yang hidup di tahun 1800-an bernama John Newton. John Newton adalah orang yang dilahirkan di keluarga baik, tetapi dalam prosesnya kemudian
karena ia tidak mendapatkan perhatian dari keluarga, bahkan orang tuanya sibuk, terutama bapaknya karena sejak kecil ia ditinggalkan ibunya. Kemudian ia melaut menjadi pedagang budak, sampai pada ia jatuh sendiri menjadi budak. Tetapi dalam proses itu ketika ia mulai hidup dan bergaul dengan kehidupan yang tidak baik, bahkan pelaut lain mengatakan orang yang paling rusuh John Newton. Orang yang perkataannya kasar, John Newton. Orang yang suka mabuk-mabukan, orang yang suka pesta pora, orang yang suka wanita, John Newton. Tetapi ketika ia hendak pulang, kembali membawa budak dan membawa barang-barang hasil yang dibeli di tengah laut, Tuhan Allah mengubahnya menjadi orang yang baik. Dan ajaibnya dalam cerita itu, ketika terombang-ambing oleh laut dan angin yang dahsyat, bahkan kapalnya mulai ada yang bocor, dia berteriak kepada Tuhan. Orang yang tidak pernah memanggil Tuhan, pada saat titik lemahnya, ia memanggil Tuhan, tolong Tuhan selamatkan saya. Dan betul, Tuhan menyelamatkan dia. Ia sampai, ajaibnya, ia sampai ke pelabuhan dan diselamatkan oleh Tuhan menjadi seorang pendeta. Dan bahkan menjadi berkat sepanjang kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu nanti bisa lihat di gedung jemaat akan ada beberapa lagu di sana. Lagu yang dibuat oleh John Newton bersama dengan komposer lain. Kita akan merasakan berkat dan anugerahnya. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bagaimana kita menghayati komitmen kita ketika saat kita menjalani kehidupan pemberian Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan memampukan kita bersama-sama dalam banyak perkara. Ketika kita harus mewartakan Injil, banyak perkara yang kita hadapi, tetapi kita terus berpegang pada iman percaya kita. Tuhan akan memelihara hidup kita. Amin. Kita bersaat teduh. Cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama menghadap Tuhan, kita naikkan doa syafaat dan kita akan akhiri dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini Engkau mengingatkan kami komitmen hidup dalam Kristus untuk senantiasa kami hidupi
ketika kami berproses menjalani panggilan Tuhan, memikul salib-Mu di tengah tantangan iman kami. Tidak hanya cukup ketika kami menyerahkan diri dan menjadi umat-Mu, tetapi kami harus senantiasa melahirkan karya Tuhan di tengah kehidupan kami. Sekalipun tidak mudah, tetapi janji pemeliharaan Tuhan dan tuntunan Tuhan akan senantiasa memampukan kami untuk menjalani panggilan-Mu dengan baik. Dan kami menyerahkan umat kepunyaan Tuhan dimanapun berada dan di tempat ini, agar dimampukan senantiasa menghidupi komitmen iman mereka kepada Tuhan. Dalam segala sesuatu yang dihadapi, persoalan-persoalan hidup yang dihadapi, kiranya tidak menjauhkan diri mereka dari hadapan-Mu. Godaan yang juga seringkali dihadapi tidak menggoda kami untuk menyingkirkan Tuhan dari hati dan iman kami. Tetapi terus kami hidupi melalui penyerahan diri dan usaha kami untuk menghadirkan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan bersama kami. Kami menyerahkan pula Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini karena mengalami sakit, penyakit, tidak dapat bersama menjalankan hidup pemberian Tuhan di tengah keluarganya masing-masing. Tuhan berkenan menguatkan dan memberkati. Kami berdoa pula bagi keluarga yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang dikasihi, di masa-masa merasakan kehilangan dan keprihatinan, Tuhan yang akan menguatkan. Demikian pula Bapa, keluarga kami senantiasa Tuhan mampukan untuk membangun kehidupan berkeluarga, menyatakan cinta kasih Tuhan melalui penghargaan kami, melalui tanggung jawab kami satu dengan yang lain terhadap pasangan, dan tanggung jawab kami kepada anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah keluarga kami masing-masing, supaya kami tidak lelah, supaya kami tetap semangat menceritakan ulang kisah pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus dan berkat-berkat yang kami terima kepada anak-anak kami, supaya anak-anak kami dalam belajarnya, dalam bekerjanya, dalam melakukan kegiatan, dan apapun yang diraih oleh anak-anak kami tetap melandasi dengan iman yang penuh kepada Tuhan, supaya mereka dimampukan untuk menyandarkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan menjadi saksi-saksi kerajaan surga di masa depan mereka. Bapa di surga, demikian pula kami berdoa bagi bangsa negara kami yang masih harus menghadapi pandemi. Di beberapa daerah, justru hari-hari ini semakin bertambah. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengingatkan kami semua bagaimana kami harus menjaga diri, bagaimana kami harus hidup dengan aturan dan komitmen menjalaninya, supaya kami tidak hanya menjaga diri kami, tetapi juga menjaga orang-orang yang kami cintai, orang-orang di sekeliling kami.
Tuhan kiranya senantiasa memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah, khususnya dalam menangani wabah corona. Kami berdoa pula kepada para medis yang dengan kerelaan hati, sekuat tenaga untuk memulihkan para pasien yang terdampak corona. Tuhan berkati mereka, Tuhan senantiasa lindungi agar mereka dapat menyelesaikan tugasnya dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan daya upaya melalui pemerintah, lembaga-lembaga kesehatan, termasuk masyarakat, semuanya bersinergi untuk memulihkan keadaan yang kami sedang hadapi. Tolonglah kami, termasuk bangsa-bangsa lain yang berupaya terhadap wabah yang dihadapi. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati apapun yang akan kami jalani di hari-hari yang akan datang. Dan mampukan kami untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah kehidupan kami masing-masing. Terselip dosa, kesalahan yang kami lakukan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersyukur dengan penyerahan persembahan kita yang didasari dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita menyerahkan persembahan ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 291, bait pertama dan secukupnya. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah persembahan ini kita serahkan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, pada ibadah hari ini Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan untuk gereja-Mu di sini. Kiranya persembahan ini bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini. Engkau berkati persembahan ini dan Engkau sucikan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang telah Kau perkenankan mengelola persembahan ini. Berikan kebijaksanaan, kebenaran dalam mengelola persembahan ini, agar penggunaannya sesuai dengan rencana dalam mencukupi kebutuhan pelayanan di tempat ini. Ampuni kami ya Tuhan, apabila di dalam kami menghaturkan persembahan ini, terselip dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memelihara dan melindungi kita dalam upaya menjalani komitmen untuk hidup di dalam Kristus. Tetaplah bersandar dan berserah diri kepada Tuhan, Dia pasti akan memampukan kita. Kami siap menjalankan komitmen untuk hidup di dalam Kristus. Sekarang kita akan undur dari tempat ibadah ini, oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami bersedia menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.